baik. Sekarang halaman berikutnya 4. Halaman 4. Himpunan halaman 2. Halaman 2. Dari Hadatsana Yahya bin Yahya. Ini hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan lafaz. Ini dalam himpunan yang aslinya itu halaman 2. Hadis dari Hadatsana Yahya bin Yahya, isinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata Allah wa man ya'sini faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Di situ hadisnya. Yang perlu kita cermati di kata-kata wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Itu sama tandai. Saya tanya subhatnya apa kira-kira? Maknanya sudah tahu tak? Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir maka dia taat kepadaku, kata Nabi. Siapa wa may ya'sil amira, siapa yang menentang pada amir faqad asani, maka sungguh dia menentang padaku. Kita ingin mencermati ini, kira-kira amir yang dimaksud ini siapa? Pertama, kembali kepada makna bahasa tadi. Coba kembalikan ke depan. Amir asal kata dari apa? Amara. Berarti amir itu maknanya orang yang berhak memerintah, atau amir secara bahasa itu bermakna makmur, orang yang didapuk, ditugaskan sebagai orang yang berhak memerintah. Siapa yang nugaskan? Kalau zaman Nabi, kalau zaman Khalifah Abu Bakar namanya Imamul A'zam, imam yang paling atas, itu maknanya amir secara bahasa dulu. Sekarang perbandingan bawahnya itu sama-sama hadis Muslim dalam satu bab. Kalau yang ada di himpunan tadi halaman 2 itu Hadatsana Yahya yang baru kita baca itu nomor hadisnya 1835. Kemudian ada hadis sebagai perbandingan hadis ini, karena dalam satu bab dalam Muslim nomornya 1837, hadis bawahnya ini tidak ada di himpunan, nggak ada. Ini sebagai perbandingan bahwa 1835 itu sama dengan 1837, satu bab, dalam satu bab soalnya dalam Muslim. Ini kan yang jadi masalah gini, menyusun himpunan ini ya, mengambil dari hadis-hadis besar, dia meninggalkan babnya hadis besar itu, diambil sesuai dengan kemauannya penyusun. Ini pertanyaannya gini, Allahu alam, apakah penyusun itu sengaja untuk menyesatkan umat dengan cara menyusun seperti ini, ataukah dia memang nyari pokok angger petok dalil terus ditaruhnya. Jadi intinya gini, nomor hadis 1835 ini dalam himpunan halaman 2 itu di Sahih Muslim banyak hadisnya dalam babnya ini, dalam satu bab itu. Di antaranya ini perbandingannya 1837 itu Hadatsana Abu Bakar, terus an Abi Darda, inna khalili awsani an asma wati wa in kana abdan mujadda'al atraf. Nih sebagai perbandingan ya. Jadi kata Abi Dzar, dia mengatakan qala Abi Dzar paling bawah, inna khalili awsani, sungguhnya kekasihku wasiat kepadaku. Halaman 4 bawah. Khalili kekasihnya Abu Dzar siapa? Rasulullah maksudnya. Awsani wasiat kepadaku an asma wa uti, agar aku mendengar, wa uti dan aku taat. Wa in kana abdan, walaupun ada siapa yang harus ditaati, iku abdan budak mujadda'al atraf, yang putus buntung anggota badannya. Atraf itu anggota badan yang ujung, seperti
tangan, kaki. Kata Abi Dzar, sahabat Nabi, aku dipesan oleh Nabi untuk mentaati kepada amir, walaupun amir itu secara fisik jelek, dia budak, martabatnya rendah, terus badannya ini buntung, mungkin putus kakinya atau putus tangannya. Nah, ini dalam Sahih Muslim dalam satu bab, maka ini mirip istilahnya sebagai penjelas. Sekarang kita baca syarahnya Muslim, namanya Syarah Al-Minhaj, Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu juga sekitar tahun 700-an. Itu imam ahli ilmu yang sangat terkenal, termasuk susunannya, kitabnya sangat banyak. Diantaranya yang dipakai sak dunia itu, punyanya Imam Nawawi apa aja? Pakai di Masjidil Haram, mulai dari kelas SMP sudah pakai. SMP kelas 1 sudah harus hafal. Namanya Arba'un Nawawiyah, 40 hadis. Terus disempurnakan oleh ulama-ulama lain, ada yang sampai 48, ada sampai 49, ada sampai 50. Itu SD harus hafal. Lulus SD itu harus sudah hafal 40 hadis minimal. Ada yang 48, ada yang kita kan kemarin berapa? Yang 50 apa 48? 49. Ya, di antara itu ada yang 48, 49, namanya Arba'un Nawawiyah, tapi isinya itu. Jadi kalau ada orang ngomong hafal 49 hadis, yaitu kira-kira Arba'un Nawawiyah itu 49 buah hadis, bukan 49 kitab hadis. Kalau kitab hadis itu banyak, bukan hanya 49, ratusan kitab. Di Masjidil Haram itu ratusan kitab yang ada sanadnya, bukan 49. Kalau 49 hadis itu Arba'un Nawawiyah namanya kitabnya. Arba'un Nawawiyah itu sunan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya banyak karya, termasuk yang paling mendunia sampai sekarang, sudah berapa ratus tahun sekarang berarti tinggal sekitar 700-an tahun mendunia, syarah Sahih Muslim ini untuk hadis. Makanya ini dipakai di mana-mana. Sekarang kita baca syarahnya hadis ini, hadis 1837 yang masalah budak Habasyah ini. Yakni wal muradu, mana tadi? Inna khalili awsani an asmawati wa in kana abdan mujaddal atraf. Yakni maksudnya maqtu'aha, terputusnya atraf, terputusnya anggota badan. Wal muradu yang dimaksud akhassul abid, paling jeleknya budak, paling jeleknya budak. Walaupun yang harus kamu taati itu budak yang paling jelek, sudah budak jelek pisan. Ai maksudnya asma'u wa uti'u lil amir, aku harus mendengarkan dan taat kepada amir. Wa in kana dani'an nasab, walaupun amir itu rendah nasabnya. Hatta law kana abdan aswada, sehingga walaupun ada siapa amir itu abdan aswad, budak yang hitam. Maqtu al atraf, terputus buntung anggotanya. Fata'atuhu, maka taat kepada dia wajibatun, wajib, karena sebagai amir, sudah sebagai amir. Watu tasawwaru, dan digambarkan nyata opo imaratul abdi, keamiran, kekuasaan seorang budak. Kapan? Idza wallahu, ketika menjadikan wali, menjadikan pengatur pada dia siapa ba'dul a'immah, sebagian imam-imam, pemimpin-pemimpin Islam. Jadi kepemimpinan seorang budak itu bisa nyata kapan?
ketika dia diangkat menjadi wali oleh siapa? Oleh imam yang di atasnya. Artinya sebenarnya dalam Islam tidak ada budak itu menjadi pemimpin, itu nggak cukup syarat. Bisa ada kalau dia didapuk oleh pemimpin di atasnya, oleh a'zam namanya, oleh amirul a'zam, oleh khalifah membuat wakil budak. Kalau langsung budak menjadi penguasa itu dalam Islam tidak ada, tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Satu itu kemungkinan pertama. Jadi kalau ada amir, kok amir budak, berarti itu wakil gitu, bukan amir yang paling atas, bukan. Atau taghallaba 'alal bilad. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang sudah diterangkan oleh para ulama. Au taghallaba, atau mengalahkan siapa budak, 'alal bilad. Apa maknanya coba? Negara. Mengalahkan bisaukatihi, dengan kekuatan dia, bala tentara dia, kekuatan dia, wa adba'ihi, dan pengikut dia. Atau ada budak, dia punya kekuatan, punya syaukah, punya duri, punya kekuatan, dan dia punya pengikut banyak padahal dia budak, lalu dia menguasai, menaklukkan suatu negara. Maka ketika itu wajib dia ditaati, karena dia pemenangnya, dia yang mengalahkan. Ini loh yang saya maksud. Para ulama kalau sudah nyebut amir itu pasti identik dengan kekuasaan. Gak ada satupun ulama menerangkan amir itu amir golongan sembunyi lagi, bitonah lagi, gak punya kuasa apa-apa, terus pakai dalil amir yang ada ini. Gak ada yang menerangkan gitu, gak ada. Walaupun perhatikan, kita gak menafikan secara total amir golongan itu ada, tapi dalilnya gak pakai yang seperti ini. Nanti di belakang akan kita terangkan, di belakang la yahillu li thalathatin, itu contohnya. Gak boleh pakai dalil ini. Secara bahasa salah, secara rujukan salah. Menurut para ulama, gak ada ulama yang bilang bahwa amir itu adalah sekelompok umat Islam, terus sekelompok ini dimulai dari 3 orang musyawarah, ayo sampean dibaet dari amir, terus ini yang dimaksud dalam hadis ini. Gak ada kayak gitu, gak ada kayak gitu. Walaupun itu tidak kita nafikan secara total, kita nafikan, akan kita tempatkan pada tempatnya sesuai dengan dalilnya. Tapi kalau pakai dalil ini nggak bisa. Contoh gini, coba yang lalu, coba sampai ingat-ingat kalau ada keterangan amir kita itu, pembian, coba penerobos yang lama-lama ini. Amir awake dhewe iki dudu budak, bukan budak amir kita. Budak aja harus ditaati. Kalimat ini syubhat, saya katakan kalimat syubhat. Karena apa? Karena dalil seperti ini satu yang perlu dipahami. Para ulama mengatakan ini bukan amir a'zam, bukan amir yang paling atas. Satu. Kedua, ini bisa terjadi kalau amir yang paling atas. Yang paling atas itu nggak boleh budak. Kenapa budak nggak boleh? Karena budak itu dia tidak merdeka, dia dikuasai orang. Bagaimana dia menjadi malik? Bagaimana dia bisa berkuasa? Dia sendiri dikuasai orang. Dia budak, nah, dia nggak merdeka, nah, maka tidak boleh. Bisa budak itu jadi amir, tapi disuruh dikukuhkan oleh amir yang paling atas. Satu. Atau di sini ada kejadian budak delalah, dia itu delalah itu punya kekuatan syaukah ini tadi, punya pengikut banyak. Akhirnya dia menguasai suatu daerah, dia kuasai, nggak ada yang berani sama dia. Nah pada saat itu baru dalil ini dipakai. Bisa ditaati, harus ditaati selama tidak maksiat. Apa tujuannya? Kenapa kok harus ditaati? Apakah di situ jalan satu-satunya surga selamat dari neraka? Bukan itu tujuan utama syariat. Tujuan utama syariat ini bawahnya. Mana tadi? Oh ini. Belum selesai ya, kita baca ya. Wala yajuzu ibtida'u aqdil wilayah lahu.
tidak boleh memulai mengikat kekuasaan lahu untuk budak ma'al ikhtiyar, bersama kondisi bebas memilih, tidak ada darurat. Tuh, tidak boleh mengukuhkan kekuasaan wilayah. Wilayah itu maknanya kekuasaan untuk budak pada kondisi keadaan biasa. Kalau keadaan budaknya ini lagi punya kekuatan, punya bala tentara, kita nggak bisa menghindar. Tapi keadaan membentuk dari awal nggak boleh, nggak boleh. Bal syartuha, bahkan syaratnya wilayah itu, orangnya yang punya kekuasaan itu syaratnya tidak boleh budak, nggak boleh budak. Dia harus orang merdeka. Bahkan syarat wilayah, syarat kekuasaan itu harus orang merdeka, tidak boleh dari golongan budak, karena budak itu dikuasai kafilnya, majikannya. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kuasa. Baik, sekarang kita negaskan lagi ke hadisnya tadi. Dalam hadis himpunan halaman 2, yaitu dari Yahya bin Yahya, isinya wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani, kata Nabi. Ini kalau melihat perbandingan hadis kemudian syarah hadis, pertanyaan saya, amir yang dimaksud di dalam hadis itu siapa? Coba dari keterangan tadi bisa disimpulkan wakil Nabi saat itu. Berarti kalau sekarang wakil dari Imamul A'zam, dari pemimpin yang paling atas, wakilnya. Walaupun wakilnya itu adalah budak, ya, tapi karena dia sudah diutus oleh A'zam, maka harus ditaati. Coba, ada nggak syubhatnya selama ini? Ya syubhat namanya. Itu namanya mengartikan hadis tidak sesuai dengan lafadznya, tidak sesuai dengan rujukannya, tidak sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama. Tuh. Kalau mau dikias kayak tadi itu, kayak tadi, yaitu Nabi terus mengutus amir. Kalau sekarang Imamul A'zam, imam yang paling atas, mengutus seseorang, mengutus seorang menjadi amir, menjadi wakilnya. Walaupun itu budak harus ditaati.